Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rindu menolak dengan tegas niat baik Leon agar dia dan Lea bisa tinggal bersama mantan bosnya itu. Wanita itu masih punya harga diri, bahkan untuk menyewa tempat tinggal pun sebenarnya Rindu masih mampu. Valen, makasih untuk tawarannya, tapi baiknya aku sama Lea sewa tempat lain aja, putus Rindu. Walaupun Valen adalah temannya, tetap saja Rindu merasa tidak enak hati, apalagi Valen adalah kembaran Leon. Dia hanya tidak mau berhutang budi dengan keluarga itu. Rindu, apartemen aku jarang banget ditinggali. Aku lebih banyak waktu di rumah sakit, Rindu. Ini deket banget kok dari sini. Daripada kamu sewa, mending uangnya bisa dipakai buat berobat Lea. Transplantasi itu butuh biaya besar. Valen menepuk pundak Rindu dan memberikan semangat untuknya. Mendengar kata mahal, tentu saja Leon jadi tidak terima. Dia langsung pasang badan dan berkata, Lea juga anakku, berapapun biayanya pasti aku bayar. Tugas kamu buat nyembuhin dia. Valen melotot ke arah Leon. Jelas itu tanggung jawab kamu. Orang kamu bapaknya, siapin aja duit antara 100.000 sampai 400.000 dolar. Rindu tersentak mendengar angka yang disebutkan oleh Valen. Uang itu jelas sangat fantastis nilainya. Bahkan semua kekayaan Rindu kalau ditotal tidak sampai 30.000 dolar. Jelas Leon akan ambil bagian dari biaya pengobatan Lea. $1.000.000 pun gak akan sebanding dengan nyawa anakku, balas Leon dengan ketus. Rindu, aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa, kabari aku ya. Pamitnya pada ibu Lea itu dengan lembut. Rindu menelan ludah dengan kasar. Maaf Pak, saya nggak punya kontak Pak Leon. Leon yang sudah melangkah pergi akhirnya kembali lagi pada Rindu. Jangan panggil Pak, saya bukan bos kamu Rindu. Laki-laki itu mengeluarkan ponsel dan memberikan nomor teleponnya pada Rindu. Sementara Rindu menatap layar ponselnya dan menghela nafas berat. Dia menamai kontak Leon sebagai ayahnya Lea, lalu menyimpan ponselnya. Setelah kepergian Leon, Valen juga pamit karena harus bekerja. Sekarang tinggal Rindu sendiri bersama putrinya yang sedang beristirahat. Leon dan Rindu sama-sama menghadap dokter yang menangani Lea. Keduanya sudah siap untuk mendengarkan langsung penjelasan dokter yang sudah cukup umur itu. Jadi, gimana dengan pengobatan Milea, Dok? Tanya Leon yang menyempatkan diri untuk datang ke rumah sakit sampai menunda rapat pentingnya. Begini, untuk kanker darah sendiri, perkembangannya jauh lebih cepat dari kanker jenis lain. Saat ini, kita masih melakukan kemoterapi untuk membunuh sel-sel kankernya. Masih banyak tahapan yang harus dilalui. Tetapi sekarang kita sudah mulai menyiapkan pendonor untuk diambil sel induk di sumsum tulang belakangnya. Tujuannya untuk menggantikan sel-sel yang rusak akibat kemoterapi. Apa mungkin kami sebagai orang tuanya bisa menjadi pendonor untuk Lea, Dok? Tanya Rindu yang jelas tidak bisa tenang karena dia tahu mencari pendonor itu sulit. Stem cell alias sel punca memang bisa didapatkan dari sel induk pendonor atau dari darah tali pusat adik kandung pasien. Untuk pendonor itu juga memerlukan serangkaian tes rumit. Kalian bisa melakukan tes dari sekarang dan bisa juga memulai program kehamilan kalau tidak ada hasil yang cocok. Penjelasan dokter membuat Rindu dan Leon saling menoleh dan saling bertatapan dengan bingung. Mana mungkin mereka melakukan program kehamilan kalau mereka saja tidak memiliki status suami istri. Gunanya program hamil untuk apa, Dok? Bukannya kalau nunggu bayinya lahir itu lama. Lagian kasihan sekali bayi kecil kalau harus jadi pendonor.
Tampaknya Leon memang belum paham betul dengan penjelasan yang dokter berikan. Pikirannya yang terbagi-bagi membuatnya gagal memahami apa yang dokter sampaikan. Yang diambil itu darah plasentanya, bukan darah bayinya, sahut Rindu yang jadi ikut sebal pada Leon. Benar, itu opsi lain kalau memang tidak ada pendonor yang cocok. Kemoterapi juga butuh waktu berbulan-bulan, jadi kalau kalian mau coba punya anak lagi, itu tidak ada salahnya. Toh anak kalian baru satu ini, siapa tahu dia bisa menjadi penolong pasien. Rindu mengajak Leon untuk bicara di luar. Masalah ini cukup serius dan sensitif untuk dibahas di depan dokter yang notabene adalah orang asing. Rindu, kalau hasil tes kita tidak cocok, haruskah kita menikah dan kasih adik buat menyelamatkan Lea? Tanya Leon yang jadi kepikiran dengan opsi yang dokter berikan tadi. Sejujurnya, Leon masih sangat berharap bisa kembali dengan Rindu, tetapi kisahnya dengan Wilona masih menjadi pengikat yang menghalangi hatinya menuju ibunya Lea itu. Pak Leon, pernikahan itu bukan main-main. Kalau kita menikah demi anak, lalu apa yang akan terjadi setelah anak itu dewasa dan meninggalkan kita? Apakah kita akan bercerai? Tanya balik Rindu dengan ketus. Leon terkejut dengan jawaban yang dilontarkan Rindu. Wanita cantik itu sepertinya masih menyimpan rasa kesal terhadapnya. Lagi pula, saya datang ke sini bukan untuk menikah. Saya nggak ada minat sama sekali dan nggak akan buat pernikahan Pak Leon batal karena saya sendiri pernah mengalaminya. Rindu meninggalkan Leon dan masuk ke ruangan Lea. Dia pikir Leon masih sama seperti dulu, suka sekali mempermainkan perasaan wanita. Leon hanya bisa menghela nafas dengan berat selepas kepergian Rindu. Mungkin dia terlalu terburu-buru mengejar Rindu lagi, padahal hubungannya dengan Wilona juga belum ada kejelasan. Sementara itu, Wilona menangis sendirian di kamarnya. Impiannya untuk menikah dengan Leon terancam batal karena ayahnya sekarang tidak merestui hubungan mereka. Melihat putrinya mengurung diri di kamar, Ibu Wilona hanya bisa menguatkan hati sang putri dengan nasihat-nasihat yang mungkin bisa membantu. Sayang, hubungan kalian itu terlalu sulit. Leon ternyata punya anak dengan wanita itu. Kamu sendiri tahu bagaimana cintanya Leon sama dia. Apa kamu mau hidup tertekan dengan bayang-bayang perasaan suamimu untuk wanita lain? Lebih baik kamu lupakan dia. Sebagai seorang ibu, tentu saja Ibunda Wilona tidak mau putrinya tersakiti dalam pernikahannya. Keputusan sang suami untuk membatalkan pernikahan itu rasanya sudah keputusan yang terbaik sebelum terlambat dan nanti malah membuat Wilona menyesal. Mami, aku cuma maunya sama Kak Leon. Nggak mau sama yang lain, Mi. 2 tahun aku temenin dia. Aku yakin Kak Leon udah nggak ada perasaan sama wanita itu, Mi. Balas Wilona menggebu-gebu. Wilona, seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya, selamanya akan terus teringat. Apalagi mereka punya anak yang akan menjadi pengikat. Lebih baik kamu mengalah, sayang. Sebaik apapun kamu sama dia, pemenangnya tetaplah masa lalunya, sayang. Wilona tidak bisa menerima semua itu. Dia akan membuktikan pada ibunya kalau Leon sebenarnya sudah mencintainya dan melupakan Rindu. Setelah berpikir matang, Rindu akhirnya setuju untuk menginap di apartemen Valen. Semua itu juga karena pengaruh Mami Dera yang membujuk Rindu agar mau tinggal di apartemen Valen yang jarang ditinggali. Leon menemani Rindu untuk membawa barang-barangnya ke apartemen Valen, sementara Lea ditemani neneknya yang datang bersama Elea. "Kamu belum makan kan, Rin?" tanya Leon usai membantu membawakan koper dan barang-barang Rindu juga Milea. Wanita itu menggeleng cepat.
Kalau bukan karena paksaan Elea, dia pasti tidak mau diantar Leon pulang ke apartemen Valen. Kata Valen, di kulkas ada bahan. Kebetulan aku juga belum makan. Aku jadi penasaran, apa masakan kamu masih enak dulu? Rindu melirik mantan bosnya yang kini ikut masuk ke dalam kamar, padahal dia sudah menyuruh Leon menunggu di luar. Saya mau langsung balik ke rumah sakit, Pak. Kasihan Lea. Leon berjalan mendekati Rindu dan membuat wanita itu memasang sikap waspada. Dia takut kejadian beberapa tahun lalu itu kembali terjadi, apalagi mereka hanya berduaan saja. Lea nggak sendirian, ada Elia, ada Tiffany anaknya El, ada Mami Dera juga. Kamu juga harus pikir kesehatan kamu, Rindu. Kalau kamu sakit, mana bisa kamu rawat Lea? Kata Leon sembari berusaha menyentuh pundak Rindu, tapi Rindu berhasil mengelak. Lagian kalau kamu masak, sekalian buat Valen juga kan? Bentar lagi palingan dia pulang, kata Leon lagi. Rindu tampak berpikir keras. Dia masih diam sampai akhirnya Leon menelpon adik kembarnya itu dan Valen dengan senang hati mengizinkan Rindu untuk masak. Tuh, Valen aja kangen masakan kamu. Lagi-lagi Leon menyentuh pundak Rindu dan kali ini berhasil. Ya udah, Pak Leon tunggu di luar aja, nanti saya masakin, kata Rindu sembari melepaskan tangan Leon dari tubuhnya. Kenapa sih kamu jijik sama aku? Gak mau aku sentuh? Saya cuma takut diperkosa lagi sama Pak Leon.